serta merefleksi kembali pengalaman pribadi Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah. Nah, kita bisa mulai dari diri kita. Tolong Bapak Ibu bisa melihat kembali pengalaman Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tolong Bapak Ibu jelaskan, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Dan apakah saat ini pelajaran yang dilakukan di sekolah kita sudah merdeka? Coba Ibu bisa jelaskan dan Bapak bisa jelaskan secara pengalaman pribadi. Berikutnya yang terakhir adalah, apakah menurut Anda mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di pelatihan ini? Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah yang kedua adalah eksplorasi konsep. Setelah mandiri kita masuk eksplorasi konsep. Di sesi ini kita akan mendalami lebih jauh seperti apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan. Nanti secara mandiri kita berproses dengan paparan materi berbentuk video. Nanti saya akan menyajikan video ataupun artikel slide PowerPoint yang berisikan semua keterangan mengenai pendidikan yang memerdekakan. Di tiap bagiannya nanti akan terjadi serangkaian penugasan mandiri yang perlu Anda kerjakan, namun mampu membantu Anda untuk mendalami pendidikan yang memerdekakan tersebut. Nah, kita masuk ke 2.1, filosofi, kita masuk ke dalam eksplorasi konsep ya. Nah, konsep kita pada saat ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuh budi pekerti, atau rasa pikiran roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah atau paksaan. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Lalu pada 2.2, kita akan mempelajari tentang pendidikan zaman kolonial. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya sajikan video YouTube. Di sini ada linknya. Kalau Bapak Ibu punya internet, boleh dibuka. Nah, untuk mengawali pedalaman ini, kita menyaksikan video ini dengan membuka link tersebut. Lalu, tolong Bapak Ibu jawab pertanyaan beberapa ini. Pertama, sebutkan 2 hal menarik yang Anda saksikan pada video ini. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Yang ketiga, apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Anda bisa mengaitkan jawaban Anda dengan refleksi pengalaman yang Anda tulis di sesi mulai dari diri. Nah, sebelum kita masuk ke konsep berikutnya, saya mau Bapak Ibu bisa mungkin menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan pengalaman dari selama Ibu mengajar. Boleh Ibu Salma mungkin atau Bapak Pak Karnadi atau Ibu Tiur bisa menjawab nomor mana aja Bapak Ibu? Saya coba ya Bu, saya coba apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Pendidikan yang memerdekakan menurut saya itu adalah sebuah sistem pendidikan. Saya mencoba jawab nomor 1 ya, Mem. Tunggu ya Bu Salma, kita kasih kesempatan dulu sama Pak Karnadi ya. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Oke, pendidikan yang memerdekakan menurut saya itu yaitu suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi diri yang ada pada diri mereka sehingga mereka dapat mengoptimalkan dirinya melalui sistem yang kita bangun tersebut. Itu menurut saya kira-kira. Wow, luar biasa ya pendapat dari Pak Karnadi, memiliki konsep yang besar tentang bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan merdeka belajar ya. Terima kasih Pak Karnadi. Ya, tadi Ibu Salma mungkin mau menambahkan atau menjawab pertanyaan nomor yang lain, Ibu Salma. Halo Ibu Salma, masih bersama dengan kami? Ibu Salma? Halo? Iya, Mem. Iya, silakan Bu Salma. Saya menjawab nomor 1, Mem. Oh iya, boleh Bu Salma, silakan. Oke, apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Jelaskan. Kalau menurut saya, Mem, bahasanya pembelajaran itu adalah menyenangkan. Di dalam pembelajaran itu kita dituntun, bukan dituntut, tapi dituntut untuk gimana proses pembelajaran itu menjadi asik sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Bukan tuntutan yang kita harus
kamu harus begini, kamu harus begini, tapi kita harus menyesuaikan kepada anak. Itu menurut saya, Mem. Tuntunan ya Bu Salma, bukan tuntutan ya, tetapi tuntunan hidup ya Bu Salma ya. Iya, memang iya, Mem. Kalau menurut saya dia menjadi tuntunan, bukan tuntutan. Iya benar. Itu cocok ya tadi dengan apa kutipan dari Ki Hajar Dewantara ya. Ada yang Iya, lain Mem. mungkin? Ya, Bu. Iya, Bu. Saya ingin menambahkan saja ya, Bu ya. Mengenai pendidikan yang memerdekakan menurut Anda gitu kan, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berhamba pada anak ya Bu ya, atau peserta didik. Dengan kata lain, anak itu harus diajarkan sesuai dengan minat dan bakatnya gitu kan. Kita tidak boleh memaksakan mereka, contohnya pintar dalam matematika, sementara mereka minat dan bakatnya bukan di situ gitu kan. Nah, berarti dalam situasi seperti ini kita sebagai guru harus memilih metode dan juga model pembelajaran yang memerdekakan mereka, begitu ya kan Bu? Dan apakah saat ini pembelajaran dilakukan di sekolah kita sudah merdeka? Kadang iya, kadang tidak. Kalau di sekolah saya ya Bu ya, kadang mereka bebas, kadang mereka harus dituntut dengan nilai gitu. Karena kan memang kita akui sistem kita kan masih menganut nilai gitu ya, sebagai acuan kesuksesan seseorang gitu. Menurut Anda, mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan? Menurut saya ini penting memang ya, karena selama ini kan memang dalam dunia pendidikan kita selalu anak-anak itu dipaksa gitu untuk mencintai, untuk ahli dalam semua mata pelajaran. Padahal sebenarnya kan itu tidak membuat mereka nyaman dalam belajar gitu. Jadi malah memaksa mereka, membebani mereka gitu dalam pembelajaran gitu. Jadi begitu Bu, menurut saya. Berarti kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa segala hal, begitu ya mungkin ya? Iya, iya Bu. Iya. Nggak, istilahnya seperti pohon, satu pohon nggak mungkin berbuah banyak ya Bu? Iya, berbeda setiap anak gitu. Iya, berarti kita sudah dapat masukan ya dari teman-teman kita semua di sini ya, bahwa bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berarti menganut memang semuanya berhamba pada anak ya Bapak Ibu ya, yang merdeka, menyenangkan. Pendidikan itu bukan satu tuntutan, tetapi merupakan tuntunan hidup bagi mereka kelak yang bisa mereka pakai, di mana mereka hidup sesuai dengan zaman dan tempat mereka. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Kita masuk yang ke berikutnya adalah eksplorasi konsep tadi. Tadi saya sudah paparkan apa yang mau kita tuju menggunakan konsep ini. Nah, kita masuk ke 2.2 tadi. Setelah kita melihat video ini tadi, video tentang zaman kolonial. Nah, kira-kira hal yang menarik apakah yang kita saksikan pada video yang kemarin sudah kita tonton itu? Lalu, apa tujuan pendidikan pada zaman kolonial dan apakah persamaan pendidikan zaman kolonial dan dengan zaman sekarang gitu? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab sambil mengingat-ingat kembali video yang sudah kita tonton sebelumnya. Ya Bu, saya coba jawab ya Bu. Ya Pak Kar, silakan. Yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial dulu itu adalah mereka hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada buruh-buruh serta kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi mereka bisa menjalankan usaha dengan dibantu dengan pekerja-pekerja yang bisa menulis, membaca, dan berhitung. Sedangkan di zaman sekarang pendidikan itu dengan cakupan yang lebih luas lagi, selain daripada membaca, menulis, berhitung, juga pembentukan karakter dan juga budi pekerti. Mungkin itu dari saya. Oke, ada yang lain? Dari Salma mungkin nomor 1 atau nomor 2? Oke, Ibu Tiur mungkin ada yang mau menambahkan? Ya Mem, saya ringkas ya. Menambahkan Mem, tujuan pendidikan pada zaman kolonial Mem. Iya. Nah, saya menambahkan yang saya tahu di zaman kolonial itu pendidikan hanya ditujukan kepada PI. Yang levelnya kelas tinggi, apa namanya, startanya yang tinggi itu Mem, dan biasanya ditujukan untuk menjadi pegawai, sedangkan rakyat biasa itu jangan mencicipin dunia pendidikan di zaman kolonial Mem. Jadi tujuan itu hanya sekedar supaya masuk ke pemerintahan.
Itu Mem menurut saya Mem. Terima kasih Bu Salma atas jawabannya. Berarti bisa kita tarik kesimpulannya kalau kolonial itu mereka memberikan pendidikan dengan tujuan tertentu ya, menciptakan tenaga kerja yang murah ya Bapak Ibu ya. Iya. Mereka mengajar, menghitung, membaca seadanya. Dengan tujuan mereka bisa diperkerjakan sebagai pegawai mereka dengan gaji yang sangat minim. Sangat luar biasa perbedaannya dengan sekarang ya Bapak Ibu ya, di mana dengan kita memberikan pendidikan seorang semuanya bebas untuk melakukan atau mencapai pendidikan yang setinggi-tinggi dan semampu mereka gitu ya Bapak Ibu. Saya kira sampai di sini kita sudah paham ya mengenai pendidikan zaman kolonial dibandingkan dengan zaman sekarang ya Bapak Ibu. Bisa kita lanjut yang berikutnya ya Bapak Ibu ya, slide berikutnya. Bisa Bu. Oke. Nah, slide 23 kita akan belajar tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Di sini tujuan kita bisa merefleksi apa yang menjadi tujuan Ki Hajar Dewantara. Lalu di sini ada azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada sedikit ada dikit konteks nih ya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Artinya pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, ini semuanya ada di pada modul kita. Nanti bisa dibuka modul yang akan saya bagikan tentang azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bisa kita skip ya? Iya, Bu. Oke, ini juga kekuatan kodrat. Begitu juga di sini. Oke, supaya mempersingkat waktu. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, reflektif. Nah, reflektif ini kita mendiskusikan tentang refleksi kita terhadap Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Nah, kira-kira relevansi apa kata-kata tersebut dengan peranan Anda sebagai pendidik? Yuk, lalu seperti apa contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan di sekolah? Pendidikan yang berhamba pada anak, kira-kira peran kita sebagai pendidik di situ yang mana begitu? Hubungan kita dengan kata-kata pendidikan berhamba sebagai anak, itu maksudnya mungkin. Yuk, ada yang bisa ngasih biar kita jalan diskusi kita? Mungkin menurut saya itu pendidikan berhamba pada anak itu ya pendidikan itu berpusat kepada si anak. Segala sesuatunya adalah tentang si anak. Apapun yang kita guru-guru ajarkan kepada semuanya berpusatnya kepada si anak. Dengan tujuan akhir adalah mengembangkan potensi secara optimal dalam diri si anak. Itu menurut saya kira-kira. Oh, gitu ya. Cocok sekali ya Pak, karena dia semuanya sesuai dengan tuntutan anak, karakter anak, apa yang diinginkan anak kita bisa berikan yang terbaik ya. Oke, Iya. kita lanjut ke refleksi yang kedua mungkin. Bapak Ibu yang lain, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi kebahagiaan, yang setinggi-tingginya. Nah, apakah dapat diterapkan di sekolah nih? Tujuan pendidikan ini luar biasa loh, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kira-kira bisa nggak kita terapkan di sekolah kita nanti ini? Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Bisa. Semangat Juga sudah, Bu. Insya Iya. Allah kalau Bisa. saya Mem. Ya, semangat ya, agar Iya. kita terwujudlah masyarakat Indonesia yang luar biasa dan kita juga mencapai kemakmuran bangsa Indonesia terutamanya. Oke, masuk ke reaktif yang ketiga. Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang tani menanam padi. Nah, hasilnya juga padi. Kita tidak boleh memaksanya menjadi jagung. Kira-kira maksud Ki Hajar Dewantara ini apa? Itu jawaban Mem Tiul. Di Iya. tadi kita tidak boleh Kita tidak boleh harus di memaksakan. bidang Iya. matematika, Iya. harus bisa di bidang fisika, harus satu saja. Bisa jadi dia mungkin di bidang pengetahuannya Olahraga. lemah, tapi di olahraganya dia good, menang. Seninya oke, talentanya bagus. Itu kalau menurut saya ya kan Mem. Mungkin Iya. sama ya, persepsi kita sama semua. Iya. Ya. Kita lanjut Sama, ke Bu. slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, kita masukin materi ini. Kita akan mempelajari tentang capaian dan tingkat kemampuan. Nah, di sini ada beberapa slide. Nanti bisa Ibu baca di modul yang akan saya berikan. Ya.
Nah, sekarang coba Ibu bisa diskusikan, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang sudah dikuasai oleh, yang harusnya sudah dikuasai oleh dia. Mengapa hal ini terjadi? Nah, tentunya jawaban pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah ya Bu, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah di mana level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut belum tepat dengan capaian pembelajaran yang harapkan. Lalu pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Jadi kita bisa mengatakan pendidikan itu disesuaikan dengan, bukan disesuaikan oleh umur ya Bapak Ibu, tetapi dengan kemampuan. Fasenya. Fase mereka. Oke, ini juga sudah ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sama-sama membaca tentang sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Di sini juga. Nah, jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya, benar. Benar, Bu. Iya, kenapa kita harus mengenal peserta didik? Karena sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus lebih tahu dulu apa potensi mereka, karakteristiknya sebagaimana, kebutuhan apa yang mereka butuhkan, keunikan siswa, dan dengan berbagai cara. Nah, kita harus pelajari dulu ini mengenal peserta didik agar kita bisa mampu mengolah pembelajaran yang bermakna. Nah, kita masuk ke ruang kolaborasi. Kita akan kerja kelompok nih Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara, setelah kita memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita mengenal pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, serta kita sudah memahami pentingnya mengenal peserta didik. Maka sekarang saatnya kita membagikan pengetahuan Bapak Ibu untuk membuat karya visual dimensi sederhana. Tolong dicatat ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Kita bisa bentuk dalam bentuk poster, infografis, dan lainnya. Lalu diskusikan, buat pertanyaan yang bisa memandu Anda. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pandu, bisa memandu kita untuk membuat karya tersebut. Oke, kita lanjut berikutnya, refleksi terbimbing. Nah, ini berefleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah alami tadi. Kita sudah belajari beberapa tahapan-tahapan. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini akan kita jawab, tapi karena waktu kita sudah hanya terbatas, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas ini. Nanti tolong Bapak Ibu dicatat, dan ini akan saya share di grup kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual ini adalah berdasarkan keadaan sekolah kita ini. Buatlah profil peserta didik sekolah dalam bentuk dokumen online, bisa dalam Google Slide atau Google Dokumen. Agar dapat membantu pekerjaan, ada beberapa pertanyaan panduan pekerjaan, yaitu seperti apa gambaran profil peserta didik yang Anda harapkan. Nah, pinginnya seperti apa ini? Anak-anak kita seperti apa? Apakah anak yang unggul, anak yang berprestasi, mampu berbahasa Inggris, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu keterampilan apa yang perlu dimiliki dan dikuasai peserta didik dengan harapan kita tadi. Dengan profil ini, kira-kira kita tuntut mereka dikuasainya itu apa? Lalu karakteristik apa yang perlu dimiliki peserta didik sehingga sampailah kita ke gambaran profil didik ini. Silakan nanti diskusikan ya Bapak Ibu, dan hasilnya bisa dikirim melalui tempat yang sudah saya sediakan nanti. Oke? Siap, Bu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada sesuatu yang masih kurang kita pahami sama-sama, biar kita bantu sama-sama berdiskusi untuk mencari jawaban. Sebelum kita tutup pelatihan kita hari ini. Pas, Bu. Kalau saya pas, Bu. Pas ya. Nah, yang lain. Bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Mungkin Ibu Tiurma mau menambahkan pengalaman, dia memiliki pengalaman pribadi tersendiri gitu, atau Ibu Salma, Pak Khairuddin, ada? Udah Bu, penjelasannya saya rasa sudah bagus, sudah paham.
Sudah ya, yang lainnya bisa menambahkan? Sebelum kita tutup? Sudah ya, Pak Khairuddin sudah ya? Oke, nanti kita masuk ke... Saya rasa sudah cukup, Bu. Iya, terima kasih Pak Khairuddin. Iya, mungkin kita akan minggu depan atau besok kita lihat jadwal kembali, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Saya rasa sampai demikian dulu pertemuan kita. Tadi kita diawali dengan doa, dan baiknya kita akhiri juga dengan doa. Tolong Ibu Salma mengakhiri kembali acara kita, kegiatan kita ini dengan doa. Oke, terima kasih Mem. Setelah kita mendengarkan paparan Mem Elfrida dan kita juga sudah mengetahui apa kesimpulannya, bahwasanya kita berusaha untuk menerapkan sekolah yang merdeka. Misalnya memerdekakan ya Mem. Oke, begitu acara ini kita tutup dengan jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari kita dapat menerimanya dan insya Allah bisa mengaplikasikannya nanti. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, demikian saya tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan kita diberkati dengan kesehatan untuk mengikuti topik-topik berikutnya dan kita ketemu kembali dalam suasana yang bahagia dan suasana yang lebih sehat lagi. Demikian teman-teman. Bentar Bu ya, sebelum kita berpisah kita foto bersama dulu, saya capture dulu ya. Oke. Oke, selesai. Jempolnya sekali lagi. Oke. Oke, selesai.